Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu-ibu jemaah kajian malam Kamis pada maghrib Masjid Al-Faruq ya, dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian yang ketiga kali malam ini. Kajian kita sesuai dengan permintaan takmir adalah tentang fikih, dan kita membahas satu kitab yang ditulis oleh Sayyid Sabiq yang berjudul Fiqh Sunnah. Kemarin sudah sampai bab tentang air mutlak, makhluk mutlak. Sebelum saya lanjutkan, di sini nanti bab kedua di al-qismus tsani, yaitu al-ma'ul musta'mal, air musta'mal. Perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa yang namanya fikih itu adalah pendapat. Jadi Bapak dan Ibu perlu menegaskan lebih dahulu bahwa fikih itu pendapat. Yang kita lihat adalah argumen dari pendapat yang dikemukakan itu. Ada beberapa argumen yang biasa digunakan oleh para ulama fikih. Kalau kita lihat dari artinya, fikih itu berkaitan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Jadi fikih itu pada dasarnya adalah pemahaman atas dalil. Nanti kalau misalnya ada perbedaan antara satu ulama dengan ulama lain, itu artinya ada perbedaan pemahaman mengenai dalil atau perbedaan di dalam memanfaatkan dalil. Ya. Bisa masuk. Ya, seputar laptop jadul. Baik, ya Pak. Bapak dan Ibu sekalian, kita masuk kepada bab 2, yaitu al-ma'ul musta'mal, yaitu air musta'mal. Apa yang dimaksud dengan air musta'mal? Saya yakin Bapak dan Ibu pernah mendengar. Wa huwa munfasilun min aqdha'il mutawadda wa muhtasim. Jadi air musta'mal itu adalah air yang keluar ataupun terpisah, memisahkan dari bagian anggota orang yang berwudu atau yang mandi. Gampangannya adalah air yang bekas berwudu atau bekas mandi, itu namanya air musta'mal. Musta'mal itu kan dari istamal, yastamil, istimalat, atau musta'mal, digunakan, air bekas digunakan, air bekas pakai, itu namanya air musta'mal. Menurut Sayyid Sabiq, Bapak Ibu sekalian, wa hukmuhu annahu tahurun kalma'il mutlaq. Jadi air musta'mal itu hukumnya menurut Sayyid Sabiq adalah tahur, suci. Jadi hukum air musta'mal itu adalah suci. Kalma'il mutlaq, seperti air mutlak. Air mutlak itu yang kemarin kita bicarakan, yaitu air yang suci dan mensucikan. Air mutlak itu yang berupa air hujan, air laut, ya kan, air es, air sungai, kemudian air mata air, termasuk juga embun. Itu air mutlak. Air mutlak itu adalah air suci dan mensucikan. Jadi air musta'mal, jadi kalau misalnya dua ini beda. Karena orang bilang air musta'mal itu kan tidak boleh digunakan. Nah, ini menurut saya Sabiq, air itu suci seperti air mutlak. Nanti dia punya argumen. Sawa'un bisawain i'tibaran bil asl.
Jadi sama dengan yang asli awalnya itu tadi, sesuai dengan keaslian air itu. Jadi air yang kita pakai kemudian jatuh, menurut saya Sabit itu sama dengan air yang belum kita ambil gitu. Jadi dia tidak mengganggu keadaan itu air. Hai sultan atau dalam keadaan kesuciannya itu seperti kita di awal. Jadi misalnya gini, saya ibu berwudu, bapak berwudu dari air dalam ember itu, ya kan? Kemudian kita pakai dan air kan cipat-cipat kemana-mana. Boleh nggak tuh air digunakan kembali oleh orang lain yang berwudu dari air yang satu ember tadi? Boleh. Kalau pakai ini boleh. Suci dan mensucikan. Nanti kita lihat argumennya apa. Yang penting kan argumennya apa? Alasannya kenapa dia mengatakan dia suci. Ini saya ambil contohnya dulu begitu. Saya masih ingat juga waktu saya kecil dulu, waduh hati-hati banget. Nyiprat sedikit aja nggak boleh. Ya kan, saking hati-hatinya kita waktu ya fikih waktu dasar dulu gitu. Pokoknya kalau ngambil air itu jauh, jangan sampai nyiprat ke sana gitu. Untuk menjaga kesucian air itu, karena kalau keciprat satu cipratan saja airnya berubah menjadi air musta'mal. Nah, menurut saya Sabit, air musta'mal itu suci dan mensucikan. Di sini dia mengatakan walam yujad dalil yukhrijuhu an tahuriyatihi. Tidak ada satupun dalil yang menjelaskan bahwa air musta'mal itu adalah tidak suci. Yukhrijuhu an tuhuriyatihi. Jadi air yang bekas pakai tadi itu tidak ada satupun dalil dari Nabi yang menjelaskan bahwa air yang bekas pakai seperti itu adalah air yang kehilangan kesuciannya. Wali hadis Abu Baik binti Muawwaz fi wasfi wudu'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rubai binti Muawwaz di dalam sifat wudu Nabi. Jadi dari ini bicara tentang hadis nih. Jadi argumennya hadis ya Bapak sekalian. Jadi Said Sabit menggunakan satu hadis riwayat Rubai yang menerangkan tentang bagaimana Nabi berwudu. Qala Rubai mengatakan wa masaha ra'sahu bima baqiya min wudu'i fi yadihi. Di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa wamasaha dan membasuh Rasulullah SAW ra'sahu kepalanya, rambut ini kepalanya, bima baqiya min wudu'i, bima baqiya min wudu'i, dari sisa wudu biyadahi yang ada di dua tangan. Jadi Bapak Ibu sekalian, membasuh kepala itu kan terakhir sebelum kaki kan. Nah, jadi Nabi berwudu itu ketika membasuh kepala tidak mengambil air lagi. Ini kan tangannya sudah basah. Habis kita tadi cuci tangan, ya kan, cuci muka. Ini adalah air yang ada di tangan kita. Itu digunakan oleh Rasul untuk membasuh kepala. Ini air yang ada di tangan kita ini musta'mal kan? Musta'mal. Ini air bekas nyuci tangan kita. Jadi ketika Nabi menggunakan air yang ada di tangan itu, beliau gunakan untuk membasuh kepala kita, sambutnya. Itulah yang digunakan argumen oleh saya sendiri. Jadi jangankan airnya keciprat di kulah, di ember gitu. Air yang di tangan basah saja bisa digunakan itu. Ini saya sabit. Bapak dan Ibu ya monggo silakan dipikirkan ya. Masih banyak air ya, nggak usah pelit-pelit gitu ya. Tapi kan ini sebagai pengetahuan bagi kita. Siapa tahu suatu saat kita kehabisan air, ya kan? Kehabisan air, itu bisa menggunakan ilmu ini yang menurut saya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud. Nah, sementara walau Nabi Daud dan lafaz Nabi Daud, anna Rasulullah SAW ini dari yang tadi adalah berarti lafaznya dari Ahmad. Jadi ada beberapa hadis yang diambil oleh saya Sabit, tapi dengan nada yang sama.
untuk menguatkan argumen dia bahwa air bekas pakai itu suci dan disucikan. Dari lafaz yang ditulis oleh Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha ra'sahu min fadli ma'in kana biyadihi. Ini beda redaksinya, bima baqiya min wudu'i, yaitu, tapi kalau ini Rasulullah SAW membasuh kepalanya min fadli ma'in, dari sisa air kana biyadihi, yang ada di kedua telapak tangan. Ini sudah dua hadis yang digunakan, walaupun nadanya sama dari riwayat yang dikemukakan oleh dua orang hadis ya, dua orang hadisin, yaitu Abu Dawud dan Ahmad. Dia juga mengutip dari Abi Hurairah, sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Abi Hurairah bertemu dengan Nabi laqihi fi ba'di turukil Madinah. Jadi ketemu dengan Nabi di antara perjalanan Madinah, wa huwa junub, dan dia dalam keadaan junub. Junub itu dia yang mewajibkan mandi besar, bisa mimpi basah atau habis berhubungan suami istri, itu junub. Kemudian fankhana minhu, Abu Hurairah itu kemudian melipir, ngumpet dari Nabi, menjauh dari Nabi. Tahanus itu kan menyendiri. Jadi fankhana minhu, kemudian dia melipir menjauh dari Nabi. Padahaba faktasar sumaja, kemudian dia pergi dan mandi besar maksudnya. Sumaja al-faqal, kemudian datang kepada Nabi. Nabi bisa bersabda, aina kunta ya Abu Hurairah, kemana kamu wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah berkata, kuntu junuban, saya junub. Maka itu an ujali suka wa ana ala ghairi dhahir. Aku tidak mau, aku tidak senang, aku tidak enak menyertaimu sementara aku dalam keadaan tidak suci dan dalam keadaan junub. Itu hebatnya ya para sahabat, dalam keadaan junub pun tidak mau untuk jejer dengan Nabi itu, ya kan? Tuh, saking bagaimana mensucikan Rasulullah itu di situ. Kita kan nggak ketemu dengan Nabi ya. Sabda-sabdanya pun kita tinggalkan begitu saja. Faqala, Rasulullah bersabda, subhanallah, inna mu'mina la yanjus. Maha suci Allah, sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis. Itu ucapan Rasulullah. Ya, artinya bahwa kamu gak usah ragu-ragu, gak apa-apa, orang yang sedang junub itu tidak najis. Gitu. Jadi kalau karena ibu-ibu yang sedang haid itu gak najis, Bu. Yang najis kan haidnya, air darahnya, ibunya gak najis. Jadi tidak boleh berhubungan itu ya hanya satu yang dilarang, tidak boleh hubungan suami istri. Ya kan? Selain itu kalau ibu bisa, bapak bisa menjaga yang satu itu ya monggo. Rasulullah juga ini pikir suatu ketika bisa jorok-jorok kalau udah sekali. Aisyah itu mengatakan Rasulullah itu dalam keadaan haid. Rasulullah itu mencium Aisyah, hanya ditutupi sama selembar kain itu. Dan Aisyah mengatakan karena Rasulullah seorang yang sangat kuat menahan nafsu seks. Itu berlawanan dengan orang orientalis yang sering menuduh bahwa Nabi itu hiperseksual. Ya kan? Ternyata Nabi itu yang paling kuat menahan itu. Saya nggak tahu kalau Pak Har itu kalau sudah sama suami istrinya lagi haid tapi sedang buang berdiri di kamar itu bisa tahan apa enggak ngerti. Makanya kalau nggak tahan nggak usah gitu. Kalau nggak tahan nggak usah, nanti malah repot dan berbahaya. Tapi Rasulullah itu saking hubungannya dengan istri beliau hebat sekali, kemesraan beliau dalam kondisi haid pun beliau tetap memberikan cumbu rayu dengan istri. Tapi beliau mampu menahan diri. Yang muda-muda hati-hati loh ya. 14 yang muda-muda. Ya, jadi orang mukmin itu nggak najis. Kalau wajah lija'lil ma faqidan lituhuriyati bimujarradin mumasatihi lahu idgoyatil tiko atohir bitohir wa huwa la yusaf. Jadi tidak ada
alasan untuk menjadikan air, ya, air itu yang suci, kesuciannya dengan adanya bersentuhan dengan benda lain yang suci, kemudian dia menjadi tidak suci. Paham nggak saya? Jadi kalau misalnya kita ini kan habis junub, lalu kita berwudu atau mandi besar dengan air itu, ini kan kita nggak najis, ya kan? Jadi kalau kita menggunakan air itu bekas orang yang mandi junub, lalu kemudian kita pakai, itu menurut saya sampai tidak ada masalah, karena air yang bekas kita pakai itu tidak menjadi najis karena kita bukan najis, kita tidak najis kecuali darahnya masuk ke situ, itu namanya jadi najis, namanya muta najis, bukan mustakmal lagi. Jadi kalau air kena najis namanya muta najis. Ini kita bicara air mustakmal, air bekas pakai. Jadi bekas wudu, bekas mandi besar orang, ya, orang lain itu tidak apa-apa menurut saya sakit, karena air yang suci disentuh dengan barang yang suci, bagaimana mungkin bisa berubah status air itu? Gitu loh. Yang diragukan takut sambil kencing pas Kalau sambil kencing, ya, kan? Jadi yang najis kan bukan air itunya, tapi air kencingnya, air kencing di dalam ulah yang sedikit. Tapi kalau bapak kencingnya di sekali kuning, semua bapak kencing di sana, yang wudhu di sana nggak ada masalah. Kemarin saya katakan ungklung kuning itu, ya kan? Bapak wudhu di situ, ya lewat dulu lah, jangan diperulang, bahaya kan? Jadi itu nggak ada masalah. Ini argumen yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq. Ya. Kalau Ibnu Mundir mengatakan Ruya an Ali wa Ibnu Umar wa Abi Umamah wa Atha wa Hasan wa Makhul wa Nakhai, ini beberapa riwayat. Annahum qalu bima nasiya masara sawu wa wajada bilaran min lihyatihi, bahwa mereka ini, ya, yang tadi dikatakan Ali, Umar, Abi Umamah, Atha, Hasan, Makhul, wa Nakhai dan An-Nakhai, mereka mengatakan bagi orang yang lupa, ya, membasuh kepalanya, lupa membasuh kepala, kemudian dia mendapati air yang basah di dalam lihya itu ini, jenggotnya, wayakfihi mashuhu bizalika, maka cukup membasuh kepala ini dengan air yang najis. Ini Sayyid Sabiq selain menggunakan dalil dari Rasulullah tadi, dia menggunakan kebiasaan atau pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para sahabat dan para tabi'in ketika itu. Yakfihi mashuhu bizalik, ya, maka cukup membasuhnya, mengusapnya itu dengan air yang ada di sini. Bapak-bapak yang ada jenggotnya, itu kalau habis wudu kan di sini basah. Nah, itu. Kalau misalnya lupa, ya, atau tidak ada lagi air, ya kan, maka cukup dengan membasuh ini dari sini. Nanti kemudian, aduh, ini wudunya gimana? Ini kan belum nih kakinya. Nanti cari air lagi, kemudian baru dibasuh. Boleh tuh kalau kayak begitu. Kemana-mana dulu gitu. Ya, itu ya tidak apa-apa. Ya semacam itu. Ini nampak Bapak Ibu sekalian, cara berpikir seorang Sayyid Sabiq. Qala wa hadza yadullu ala annahum yarawna al-ma'a al-mustamala mutahhiran, bahwa ini menunjukkan bahwa menurut mereka, pendapat mereka, bahwa air mustamal itu adalah air yang suci dengan cara begitu. Saya kira argumen ini menurut saya sangat tegas, sangat jelas apa yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq ini. Dan wahadza al-mazhabu ihda riwayat an Malik wa Syafi'i. Nah, dia di sini juga mengutip, tapi tidak memberikan keterangan lebih jauh, bahwa pendapat ini juga merupakan salah satu riwayat dari Malik dan Syafi'i. Termasuk juga di sini Ibnu Hazm, kemudian Sufyan Ats-Tsauri, Abi Tsaur, dan para ulama ahli zahir. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari sini sedikit ingin mendapatkan bahwa di dalam studi fikih
seringkali kita di masyarakat juga sering disebutkan bahwa yang namanya fikih itu ada mazhabnya, kan gitu kan? Ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i, dan ada mazhab Hambali. Itu adalah pendapat, Bapak Ibu sekalian. Itu adalah pendapat. Mereka ini ahli fikih, dan Imam Syafi'i terutama juga termasuk ahli usul fikih yang berupaya untuk mengambil pemahaman atas dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran maupun As-Sunnah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Makanya sudah saya katakan bahwa mukallaf itu orang dewasa. Jadi manusia dewasa, orang dewasa itu ada sejumlah perbuatan yang melekat pada diri kita. Ada yang berkaitan dengan ibadah mahdhah kepada Allah seperti sholat, puasa, haji, ya kan? Tapi juga ada yang berkaitan dengan muamalah seperti jual beli, gadai, pinjam meminjam. Atau juga ada yang berkaitan dengan jinayah, yaitu perbuatan pidana seperti mencuri, merampok, merampas, ya kan, membunuh. Itu adalah termasuk perbuatan pidana. Juga ada yang berkaitan dengan fikih siasat, ya, berkaitan dengan politik, ya, hubungan antara kekuasaan Islam atau kita sebagai Muslim dengan sistem kekuasaan. Bagaimana memilih pemimpin, bagaimana mengambil keputusan, itu semua ada di sini. Selain yang 4 itu, pada sekalian, yang tuanya kan Hanafi, kemudian Maliki. Itu Hanafi dan Maliki itu tidak terlalu berdekatan, tetapi dia merupakan kelanjutan dari madhab, dari pendapat-pendapat Imam Hanafi. Kemudian ke Maliki, beda memang jauh Imam Hanafi dan Imam Maliki. Imam Hanafi itu ada di Iran, sementara Imam Maliki ada di Madinah. Habis Maliki kemudian Syafi'i. Kalau Malik dengan Syafi'i sempat ketemu, bahkan Imam Syafi'i hafal kitabnya Imam Malik. Kalau Imam Hanafi walaupun disebut sebagai faqih, tapi dia bukunya adalah Fiqhul Akbar. Imam Maliki dia dikenal dengan pengarang kitab hadis, pertama namanya Al-Muwatta. Kemudian Imam Syafi'i ya, dia adalah penulis kitab Fiqh Al-Um sama usul fikihnya Risalah. Sementara Imam Ahmad bin Hanbal yang kenal dengan mazhab Hambali, dia adalah penulis kitab hadis Musnad Ahmad Imam bin Hanbal. Selain itu di era Imam Hanafi namun tidak terkenal, ini yang tadi disebutkan. Ya, jadi selain Malik dan Syafi'i, gagal pendapat yang seperti tadi bahwa air mustakmal itu air yang suci dan mensucikan, itu adalah Ibnu Hazm. Ya, jadi itu nyambung dengan Ibnu Hazm. Ibnu Hazm itu salah satu murid dari kalangan Gohiri, Bapak Ibu sekalian. Ini mazhab-mazhab. Jadi Bapak Ibu jangan bukan hanya 4 yang kita kenal, tapi juga ada Ibnu Hazm, itu masuk ke kalangan Gohiriyah. Kemudian Sufyan As-Tsaur, kemudian juga Sufyan As-Tsauri sama Abi Tsaur itu berbeda, 2 orang yang berbeda. Jadi bukan hanya 4 itu saja sesungguhnya. Tapi mengapa yang populer itu hanya 4? Karena Ibnu Hazm, Sufyan As-Tsauri, Abu Tsaur, Laits, Auza'i misalnya, itu adalah tokoh-tokoh fikih yang tidak memiliki murid. Beliau juga tidak memiliki karya kecuali Ibnu Hazm. Ibnu Hazm itu kemudian dengan Ahlu Dhuhiri ini, Ibnu Hazm itu ada karya beliau dan ada sebagian muridnya yang mencoba mempopulerkan gagasan Ibnu Hazm. Maka pikiran-pikiran Dhuhiriyah melalui Ibnu Hazm mulai menyebar. Tapi gagasan Tsauri, Laits, Auza'i itu hilang begitu saja karena beliau tidak punya karya. Kenapa mazhab itu menjadi menyebar dan banyak berkembang di beberapa daerah? Itu tergantung dari karyanya itu ada enggak. Kemudian ada murid enggak yang mau mempelajarinya, mau mengembangkannya. Imam Syafi'i punya 2 kitab itu banyak ditulis oleh murid. Jadi kayak mungkin majelisnya seperti ini, ada muridnya yang mencatatkan semua apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Setelah itu Imam Syafi'i ditunjukin ini hasil kajian beliau dengan murid-muridnya itu. Kemudian murid itu mencatatkan bahwa ini adalah karangan Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i dan Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi
mereka menjadi populer karena memang ada murid dan ada karya-karya. Nah ini bapak-bapak sekalian, bapak dan ibu sekalian, berkaitan dengan air mustahak. Monggo ada yang mau ditanya? Ada? Saya lanjutkan. Al-qismus salisu, bab ketiga, al-ma'u alladzi kharituhu qahir. Air yang bercampur dengan hal-hal yang suci, kasobun seperti sabun, wa za'faron dan za'faron, yang itu minyak wangi, wa daqiqun itu adalah tepung, wa ghairuha min al-asya'il lati tanfaqu anha qariban, dan hal-hal lain yang sejenis itu. Ya, artinya sesuatu hal yang mungkin kayak teh, minyak, ya kan? Itu kan dia adalah sesuatu hal yang suci, pewarna. Kalau dia memang suci, dia kan akan berubah, ya kan? Nah ini bicara tentang air yang bercampur dengan yang zatnya itu suci. Ini airnya kan suci, bercampur dengan zat yang suci, tapi nanti kemudian dia akan mewarnai air. Bapak dan Ibu sekalian, kajian fikih tentang air itu memang sangat banyak sekali, karena air menjadi salah satu alat untuk kita bersuci. Maka diskusi tentang air ini sangat banyak sekali, dan pendapat-pendapat ulama bisa berbeda-beda satu dari yang lain. Wa hukmuhu annahu tahurun madama hafidhan li'itlahi. Hukum air yang bercampur dengan benda-benda lain yang suci adalah tahur madama hafidhan li'itlahi, selama kemutlakannya terjaga. Ya, selama kemutlakannya terjaga. Fa'in kharaja an itlaqihi bihaitsu shara la yatanawalu ismu ma al-mutlaq kana tahiran fi nafsi. Apabila keluar dari keitlakannya, jadi tidak menjadi air mutlak lagi, dikarenakan karena adanya hal yang bercampur tadi, sehingga tidak lagi menjadi air mutlak karena tahiran fi nafsi. Dia hanya suci di dalam diri. Kan air mutlak itu air suci dan mensucikan. Nah, kalau kemutlakannya itu tetap terjaga, maka air yang bercampur dengan benda barang-barang tadi dia tetap suci dan mensucikan kalau kemutlakannya terjaga. Tapi kalau kemutlakannya tidak terjaga, maka dia hanya suci untuk dirinya sendiri. Tapi dia tidak mensucikan. Air teh itu suci, tapi dia tidak bisa digunakan untuk bersuci. Mendingan diminum daripada bersuci. Apalagi teh manis ya Pak. Pakai bersuci malah dirumut semua nanti aja, ya kan? Ghairu mutahhirin bi ghairi. Jadi dia tidak bisa mensucikan yang lain. Ya gampang saja. Air teh itu dia suci, tapi Bapak dan Ibu mau mencuci baju putih dengan air teh tidak mensucikan, ya kan? Tidak bisa mensucikan. Nah, itu logikanya seperti itu. Jadi ghairu mutahhir bi ghairi. Famin Ummu Atiyah qalat, ini dari Ummu Atiyah. Dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah. Nah, dia menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kepada kami hina wafiyat ibnahu, ketika wafat putrinya namanya Zainab. Faqala igsilnaha salasan aw khamsan aw aktsar min dzalik. Siramlah mayit itu 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu. Ini sekaligus juga mungkin mengajarkan tentang bagaimana memandikan jenazah ya. Bisa 3 kali, bisa 5 kali, bisa lebih dari itu. In ra'aytunna, jika menurutmu jika kamu punya pandangan bima'in wasidrin, jadi sucilah, basuhlah, siramlah mayit itu 3 kali, 5 kali, atau aksar min dzalik, lebih dari itu bima'in wasidrin, ya, dengan
air sidr. Sidr itu air yang kesat-kesat itu. Bidara. Air bidara. Daun bidara. Sekarang kayaknya nampak banyak ya buat kita daun bidara. Waj'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafurin. Ya. Waj'alna fil akhirati, dan siramlah yang terakhir kafuron. Kafur itu kapur barus. Ya, siramlah yang terakhir dengan kapur barus. Aw syai'an min kafurin, atau sesuatu yang sejenis itu. Ya, sejenis kapur. Ya, semacam wangi-wangian. Beda farotunna fa'adanan. Kalau sudah selesai, maka kasih tahu aku, kata Nabi. Falamma faragna adanahu, maka ketika selesai, yang tadi mensucikan putri Rasul itu Zainab namanya, memberikan informasi kepada Nabi. Fa'atanahu haqwahu faqala, dan kami memberikan haknya. Kemudian Nabi ashirna ashirnaha iyahu, yang kemudian memberikan apa namanya, asyir itu sya'run itu membuat sesuatu mungkin seperti menyelimuti ya. Jadi Nabi menyelimuti mayit itu izarahu dengan sarungnya. Jadi setelah selesai dimandikan kemudian ditutup dengan sarung. Rawahul jamaah. Wal mayyitu dan mayit la yusalu illa bima'in yasihu bihi tahuri lil hayy. Jadi mayit itu tidak dimandikan, tidak sah dimandikan kecuali dengan air yang suci bagi orang yang hidup. Ya kan? Jadi memandikan mayit itu sama dengan mandi kita, ya kan? Jadi kalau kita mandi oleh air suci dan mensucikan, maka memandikan mayit pun ya harus dengan yang suci dan mensucikan. Maka kalau kita mendengar tadi ada kapur barus digunakan untuk memandikan mayit, berarti kalau ada ja'far wangi-wangian itu yang nempel di air, bisa dipakai memandikan mayit nggak? Bisa dipakai berwudu kan? Nah, ini dalil yang digunakan oleh Syekh Sabit. Menurut pendapatnya Syekh Sabit, bahwa kalau air itu kena wangian, kena daun bidara, ya kan? Itu kan ada daun bidara tadi. Rupanya bisa digunakan untuk memandikan mayit, dan itu suci dan mensucikan. Ya kan? Ya itu. Karena apa? Memandikan mayit itu harus suci dan mensucikan. Bukan karena mayit kemudian seenaknya, ya kan? Dimandikan asal mayit aja, enggak akan bisa, sama saja. Kan mayit itu sebelum dimandikan itu kan dibuzukin dulu, ya dibuzukin kemudian dimandikan. Nah kita juga sama kan, bapak-bapak kalau mau mandi besar ngapain dulu? Buzu dulu kan, buzu dulu. Nanti ada bagaimana praktek mandi besar. Nah ini bapak sekalian. Argumen yang dikemukakan oleh Syekh Sabit. Dan hadis ini yang dikatakan oleh Ahmad dan Nasai wa Ibnu Majah wa Ibnu Huzaimah dari Ummu Hani. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kita salah wa Maimunah min ina'in wahid. Ini juga sama di sini. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mandi besar, wa Maimunah dan Maimunah min ina'in wahid, ya, dari satu wadah yang sama. Mandi besar dari satu wadah yang sama. Is'atun fiha asrul ijiyyin. Jadi ini satu wadah kemudian diambil satu mangkok kemudian dipakai. Jadi ya, kalau di dalam ini diceritakan di hadis yang lain, saya pernah membaca bahwa Nabi masuk ke ruang ke tempat itu, kemudian mandi besar, kemudian istrinya mandi, atau sebaliknya Aisyah mandi di situ, kemudian Nabi menggunakan air bekas Aisyah. Tapi kalau di sini air dalam satu wadah, kemudian mengambilnya dengan ciduk gitu.
Iya. Fafil hadisnya ini wajah dan istilah. Tapi di hadis yang lain ya wajah dan istilah ada percampuran di situ. Artinya ada percampuran antara air yang satu dengan air ila anahu lam yablugh bihaisu sabahu itlaq ismuma lain. Kecuali itu tidak sampai kepada merusak kemutlakan hadis. Jadi air itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, campuran terhadap adanya yang mencampuri air, adanya sesuatu yang campur dengan air itu yang tadi disebutkan di atas dengan kapur, dengan ja'far, minyak wangi gitu, dengan tepung dan lain sebagainya, selama tidak merusak kemutlakannya itu tidak apa-apa. Nah, para ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang ini karena kerusakan air itu bisa disebabkan oleh berubahnya warna, bau, dan rasa. Itu juga nanti ada argumen lain, tapi dengan konteks yang berbeda. Jadi tentu yang dimaksud di sini adalah penjelasan Syekh Sabiq selama dia tidak merusak kemutlakan. Tapi kalau hanya bau seperti tadi, ya kan? Kapur barus itu, kapur barus yang saya tidak tahu kapur barus zaman Nabi apakah itu dia wangi atau tidak. Kalau kita kan di sini namanya apa? Kamper, ya kan? Kalau kamper itu kan wangi. Di sini juga disebut ja'faron, juga berarti kan wangian. Saya tidak tahu kapur barus di zaman Nabi apakah bisa kamper sama dengan kita. Tapi kalau yang dimaksud adalah supaya kesat kulitnya mayit seperti daun bidara yang buat kesat mayit, supaya apa? Itu kan mengandung kesan dia bersih, tidak licin. Bapak dan Ibu kalau mandi kan disabun 2 kali supaya terasa greget-greget. Kalau misalnya masih terasa licin-licin, ya Bapak dan Ibu pasti akan mengulangi mandi kita. Setidaknya walaupun sudah 2 kali pakai sabun, kemudian disiram lagi supaya sampai. Kalau masih ada licin-licin itu tandanya mungkin masih kurang bersih dan gak enak rasanya. Tambah semakin enak kemudian pakai handuk, ya kan? Sudah pakai handuk semakin terasa kesatnya. Walaupun 2 menit kemudian keringat lagi, mampu lagi, itu bisa dikerjakan. Nah itu Bapak dan Ibu sekalian untuk malam ini, karena waktunya tinggal sedikit lagi, mungkin tinggal 4 menit lagi. Ya, 4 menit lagi. Mungkin ada yang mau memanfaatkan kesempatan ini untuk berdiskusi. Bersiap. Kalau saya lanjutkan dengan bab berikutnya terlalu panjang dan nggak selesai. Di bab berikutnya nanti bicara tentang bab keempat, air yang kena najis. Air yang kena najis. Ya itulah mau kok. Oh, simak. Ini jauh sekali ini. Rasulullah. Mau tanya saya ketika menggunakan air mesin cuci gitu, kan katanya kalau menghilangkan kadar najisnya pakai air itu harus menggunakan air dulu belum dicampur dengan air sabun. Itu biasanya kan kita langsung menggunakan air sabun gitu kan? Ya. Oh, maksudnya dalam mencuci pakaian. Dalam mencuci. Menghilangkan najis atau tidak? Iya. Kalau nanti ada dalil berkaitan dengan bagaimana menghilangkan najis itu. Jadi menghilangkan najis itu memang harusnya najisnya itu kemudian disiram oleh air, bukan najis yang menyiram air. Kalau najis yang menyiram air kan airnya yang ke bawah najis, tapi kalau air yang menyiram najis nanti disiram begitu, maka pelan-pelan nanti ada di dalam itu. Jadi siraman yang pertama yang nempel pada dia itu kan akan menggerus najis yang di situ dan terus terbawa, maka siraman yang ini akan menjadi suci. Itu sebenarnya kalau di dalam mesin cuci, ya, kalau menunggu proses pembilasan, ya kan, proses pembilasan tuh ada air yang masuk suci, ya kan, kemudian dia kan keluar, itu sudah mengalami proses pembilasan seperti itu. Saya kira itu cukup membuat pakaian itu menjadi suci dari najis, bukan dari hadas, loh, beda ya. Ini suci dari najis. Tapi kalau di dalam pakaiannya letong, ya,
banyak segini gitu lalu masukin cemplung ke mensuci, ya saya kira kita nggak kewe juga kan, buang dulu ya kan, dibersihkan dulu itu saya bersih gitu, baru jadi. Tapi kalau misalnya ada sisanya sedikit ya nggak ada masalah. Jadi demi kehati-hatian gitu. Tapi kalau kita bicara soal tadi ya tretong yang kemudian disemprot oleh air itu yang di sini sudah suci ya, karena disemprot oleh air. Tapi demi, dan saya kira tidak akan enak juga kalau pakaian kita kemudian satu tretong yang masuk ke situ nanti malah rusak. Saya lebih menyarankan ya memang dibersihkan saja dulu jika najis itu memang jelas ya kan. Tapi kalau misalnya darah ya kan, darah yang memang tersisa sedikit di situ ya kan, itu dengan cara seperti itu tidak membuat kita ragu bahwa air yang membilas baju kita itu akan membersihkan najis dari pakaian kita. Tapi kalau yang gede-gede ya lebih baik dibersihkan. Bapak-bapak juga dari itu kan tidak najis yang dari sawah, ya kan? Misalnya kita dari sawah kemudian ada nempel tanah begitu, itu kan tanah itu kan tidak najis. Kecuali bapak tahu bahwa di situ ada, ya kan, ada kotoran. Bahkan kan ada yang mengatakan kalau binatang itu bukan najis, ya kan? Tapi ya itu nanti urusannya berikutnya. Dan tetap kan bapak dan ibu pasti mencuci dulu kan, dibersihkan dulu sampai kelihatan bahwa ini layak untuk masuk ke mesin cuci. Kan lebih sayang mesin cucinya, ya kan? Baju ini kan baju yang biasa kita pakai ke sawah, pasti itu sudah lagi dibuang, ya kan? Sudah lagi dibuang. Jadi tidak mungkin tuh bapak dan ibu akan masukkan ke mesin cuci. Sayang tuh 2 juta mencucinya kan, masukin itu pasti di sini, ya kan? Ada lagi? Apakah para ulama fikih itu menggunakan parameter yang pasti untuk membedakan yang pasti tentang hari yang suci dan mensucikan, kemudian sudah bercampur dengan wewangian tadi, Pak. Jadi parameternya itu apa begitu? Ya, tentu kita tidak bisa menggunakan parameter ilmiah hari ini, ya kan? Hari ini kita bisa mengukur berdasarkan laboratorium tentang kandungan najis yang ada di situ. Dulu parameternya adalah tadi berubah warna, berubah rasa, berubah itu parameternya. Dan untuk bicara soal kemutlakan air, selama dia tidak merubah itunya, maka dia tetap bisa digunakan suci dan mensuci. Maka tadi kalau saya bilang mutan najis itu, ini kan air di sini itu tidak bisa berubah warna, tidak berubah rasa. Kecuali di jenggot bapak ada sirop, kan? Nah itu ada sirop baru kan jadi manis rasanya, itu bisa berubah, itu nggak bisa dipakai. Itu kira-kira. Jadi parameternya sangat tradisional. Tapi itu menurut saya sudah kecerdasan luar biasa para ulama masa lalu. Nah itu sekarang yang dimaksud dengan integrasi interkoneksi keilmuan. Kalau kita memang mau mengembangkan itu, yaitu bagus kan di mana ada satu masjid di Jakarta, kalau tidak salah di gedung PP Muhammadiyah itu, air yang keluar dari keran itu kan tidak dibuang kemana-mana, dia diproses kembali dan bisa digunakan kembali. Sebagian memang digunakan untuk menyiram, sebagian ada proses reproduksi terhadap air. Tentu di situ kan diukur dari tadi parameter kesuciannya semacam. Nah itu saya kira sangat bermanfaat teman-teman kita yang di biologi, yang di kimia, untuk membantu kita. Tapi kita tidak tahu air kita itu sampai di mana. Makanya kita harus jangan boros dengan air, harus hemat. Ya karena apalagi katanya sebentar lagi ada El Nino, bulan Juni, Juli kemungkinan ya, kalau misalnya tekanannya keras maka kita bisa kekeringan. Kita diminta hari ini untuk berhemat dengan air. Sayangnya ketika musim hujan, air kita buat kemana-mana. Di perumahan-perumahan yang sudah teredukasi dengan baik kan dia membuat resapan air. Walaupun di Jakarta dioleh-oleh resapan air itu, tapi kan ya kira demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin Pak Taufik tinggal sekali lagi aja ya. Sekali lagi malam berikutnya, karena malam Kamis berikutnya saya besoknya harus sudah terbang. Ya. Jadi kita sekali lagi malam Kamis yang akan datang mudah-mudahan kita diberi kesehatan, dan saya mohon doanya nanti pada minggu berikutnya untuk tidak ketemu karena harus mempersiapkan diri untuk
berangkat kita ke situ. Terima kasih. Kita sama-sama tutup dengan berdoa bersama majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.